Raka mengkampanyekan Hari Stroke Sedunia. Komarudin, seorang lanjut usia asal Bandung, berjalan kaki menuju Monas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan para sahabat pejuang pasca stroke dimanapun saat ini berada. Selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh stroke. Pada bagian ini saya ingin mengangkat tema tentang menjadi dokter untuk diri sendiri. Tema ini menarik diangkat karena banyak sekali orang yang kebingungan ketika terkena stroke. Wajar bingung karena pada umumnya orang tidak menyangka terkena stroke. Mengenai orang tidak menyangka terkena stroke telah saya bahas sebelumnya. Tapi pada bagian ini kita hanya ingin menjelaskan tentang bagaimana pentingnya menjadi dokter untuk diri sendiri. Pemirsa, penyakit stroke adalah penyakit berat, tetapi hanya sedikit orang yang mampu mengidentifikasi apa penyakit ini. Saya, Komarudin Rahmat, umur saya sekarang 69 tahun, ketika terkena stroke saya umur 58 tahun pada tahun 2012. Saya dirawat di rumah sakit Harum dengan status pecah pembuluh darah. Pemirsa, mengapa kita penting untuk menjadi dokter untuk diri sendiri? Karena penyakit ini sangat kompleks, sangat banyak godaan-godaan, sehingga kita tertarik ke sana kemari, ikut obat ini, ikut terapi ini. Padahal sebetulnya teorinya sangat sederhana. Dan saya mengatakan bahwa saya mengklaim bahwa saya orang yang pulih dari stroke dengan biaya yang sangat murah. Saya hanya bermodalkan pantang makanan lemak jenuh dan jalan kaki sejauh-jauhnya. Nah, menjadi dokter untuk diri sendiri ini saya ketahui setelah 6 bulan saya terkena stroke. Yaitu ketika saya mulai memeriksa cek darah laboratorium di rumah sakit. Barulah saya terkejut di situ bahwa sebetulnya saya bisa menyembuhkan, bahwa saya sebetulnya bisa menjadi dokter untuk diri saya sendiri. Tidak perlu konsultasi ke dokter lagi. Dari hasil cek lab darah tersebut, saya melihat indikator-indikator yang semua obatnya diberikan oleh dokter saraf. Pertama adalah kolesterol, kemudian ada triglisida, ada laju endap darah, ada LDL, ada HDL, semua ada. Semua indikator itu ada yang diberikan obatnya oleh dokter. Nah, dari situlah saya kemudian baru berpikir keras, dan setelah saya memahami cara membaca hasil lab itu, maka saya mulai menjadi dokter untuk diri sendiri. Beberapa kali saya beli di apotik, ternyata obatnya sama walaupun mereknya berbeda. Nah, kemudian saya berkesimpulan bahwa untuk apa saya minum obat kalau asupan yang menyebabkan penyakit itu saya konsumsi terus. Disitulah kemudian saya mulai pantang makanan yang menyebabkan penyakit itu hadir. Maka sejak saat itu saya pantang. Dan saya mulai mengatur ritme dari indikator-indikator itu. Seperti mengatur sound system dalam musik. Saya ini kan udah hampir 10 tahun terkena stroke. Dan tentu di dalam perjalanan itu timbul fluktuasi. Kadang-kadang badan saya gemuk, kadang-kadang kurus. Tergantung, ketika saya kurus berarti saya mulai pantang lagi. Ketika saya gemuk, saya mulai tidak disiplin makan. Sop sapi saya makan, martabak, telur manis saya makan, dan segala macam tidak disiplin. Kemudian saya cek lab darah saya, kemudian barulah saya tahu bahwa LDL saya tinggi, dan kemudian kolesterol saya tinggi, HDL saya rendah. Barulah kemudian saya mengaturnya saya mulai pantang lagi, dan kemudian turun lagi. Begitu seterusnya. Jadi tidak memerlukan biaya yang banyak. Kemudian saya juga ketika itu jalan kaki sejauh-jauhnya untuk menguatkan otot. Dan saya paham juga bahwa ternyata mengembalikan fungsi saraf itu kalau kita melakukan gerakan berulang. Maka kemudian saya menemukan cara itu. Dan alhamdulillah saya sembuh. Dan saya sekarang punya rumus.
bahwa apabila kita ingin cepat sembuh, yang pertama, sebelum kita mulai program penyembuhan pulih stroke, mulailah langkah pertama dengan cek darah laboratorium. Kemudian mulailah pantang makanan yang mengandung lemak jenuh. Kita targetkan saja 6 bulan. Mulai di situ turun, udah pasti turun. Saya dulu ketika saya pantang ketat, saya pernah bercerita di channel saya juga bahwa asam urat saya yang tadinya 8, 9 menjadi turun drop menjadi 2,5. Jadi udah pasti turun. Ketika kita pantang makanan lemak jenuh, turun semua indikator. Triglisida, kita jangan memakan makanan yang berbahan dasar terigu, karena itu akan meningkatkan lemak di dalam darah kita. Jadi itu caranya. Kemudian kita mulai berjalan kaki. Ada lagi satu tambahan, kalau bisa diusahakan gimnastik untuk mempercepat penguatan otot, menarik-narik beban dan mendorong-dorong beban. Kalau jauh dari akses ke peralatan gimnastik, maka bisa menggunakan alat yang sederhana, yaitu karet ban motor disambung-sambung, kemudian diikat di tiang, kemudian dibuatlah, direkayasa, ditarik-tarik seperti gimnastik. Murah meriah, tidak mahal. Kemudian setelah itu adalah menjaga beban pikiran agar jangan terlalu negatif. Caranya adalah introspeksi diri, tidak menyalahkan pihak lain. Kesalahan adalah ada di saya, sehingga kita menjadi tenang menghadapi hidup ke depannya. Kemudian kelola badan agar jangan terlalu capek. Jadi ketika kita mulai letih dalam pekerjaan, maka berhenti istirahat. Tidur malam adalah wajib. Jangan abaikan tidur malam. Jangan tidur pagi. Jangan tidur menjelang maghrib. Kalau mau tidur siang, usahakan tidur menjelang zuhur. Makan sayur dan buah setiap hari. Jaga hati selalu nyaman. Nah, demikianlah pemirsa, bagaimana kita menjadi dokter untuk diri sendiri. Jadi kita yang mengelola diri kita, mengelola pikiran kita, dan kita yang mengobati. Saya kira saya cukupkan sekian untuk bagian ini. Sampai berjumpa kembali di konten berikutnya dengan tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.